Shalom Bapak Ibu GPIN di seluruh Indonesia. Kami dari GPIN Kasih menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, negara kita masih menghadapi pandemi corona. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Yang kedua, sesering mungkin untuk kita tetap mencuci tangan. Dan yang ketiga, mari untuk menjaga jarak di setiap pertemuan gereja yang kita lakukan, apakah itu ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah pertemuan yang sering kita lakukan. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita akan kembali berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, malam telah berlalu. Hatiku berasa senang.
kepemimpinan dan penyertaan kasih setia Tuhan, dan biarlah masing-masing kita berkata di dalam hati, pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca nats penuntun kita yang pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal ke-28 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Nats penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian nats penuntun kita pada pagi hari ini yang akan menolong kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang memberikan kita kekuatan untuk kita boleh hadir sampai pada hari ini. Kita naikkan pujian, Kaulah kuatku. senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang telah kita naikkan tadi, Dia Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari dalam hidup kita.
Namun mungkin tanpa kita sadari, kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengecewakan orang-orang yang ada di dekat kita. Melalui setiap hal yang kita katakan, pikirkan, bahkan kita perbuat. Pagi hari ini Allah dengan kasih-Nya kembali menawarkan pengampunannya bagi kita semua. Karena firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, karya terbesar.
mengasihi kehidupan kami, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Kami mau membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan dosa dan celah, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami bisa menyembunyikan kepada orang yang paling kami kasihi dan orang yang dekat dengan Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Namun kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah berkorban, mencurahkan darahnya untuk kami semua, menanggung semua dosa dan pelanggaran kami di atas kayu salib, menanggung rasa malu kami, menanggung semua penyakit kami, menanggung semua rasa kecewa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melakukan semua itu untuk kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Setiap hal yang kami katakan yang mengecewakan orang-orang yang dekat, bahkan yang mengasihi kami. Setiap hal yang kami lakukan yang tidak menjadi berkat buat orang lain. Bahkan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami seluruh kasih dan karunia-Mu Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan dengan penuh keberanian kami boleh mendapat tangan-Mu memanggil Engkau Bapa dan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami memohon Engkau juga memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga pengampunan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pengampunan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sudah berdoa. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan sudah seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau melihat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian betapa dalamnya kasih setia-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhan.
Tuhan melalui pembacaan Mazmur kita yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 135 ayat yang pertama sampai ke 14. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang pertama sampai ke 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala hal. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menarikan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul Allah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilannya kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus bermazmur bagi Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan namanya. Kita mau menyembah Dia sebagai Allah yang senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita datang kepadanya menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian tidak dengan tangan. Tidak dengan tangan yang
Tidak ada yang lain yang bisa kami bawa, Tuhan. Selain ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami, karena Tuhan telah menolong dan menyertai kami sampai saat ini. Meskipun mungkin dalam kehidupan kami, Engkau mengizinkan kami melalui lembah-lembah kelam dalam kehidupan kami. Jalan-jalan yang tidak mudah bagi kami. Namun kami boleh melihat bagaimana Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mengiring kami, memegang tangan kanan kami. Dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hanya ungkapan syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus menopang dan menolong hidup kami. Engkau tahu Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan menyenangkan kami Tuhan. Dan kami rindu bahwa di sepanjang kehidupan yang akan kami lalui, kami boleh terus memuji dan memuliakan di dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi pujian kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini akan terus menolong kita melalui ketika kita menjalani kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita menaikkan pujian, Tuhan pasti sanggup. Tuhan Yesus selalu
Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk saat ini duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mohon Engkau Allah memberkati kami, memberikan hikmat, mengurapi kami, sehingga apa yang kami renungkan dan kami dengarkan sungguh-sungguh berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya sampai di situ saja Bapa, kami sungguh lakukan, kami sungguh terapkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendapatkan berkat dari dalamnya, biarlah orang juga yang ada di sekitar kami, bahkan yang ada bersama-sama kami juga diberkati oleh kehadiran kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Biarlah firman Tuhan berkuasa dan menguasai kehidupan kami, baik hamba yang menyampaikan, juga saudara-saudaraku yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Segala cara iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, dalam memahami kebenaran firman, kami tolak dan kami singkirkan dalam nama Yesus. Kuasa dan urapan-Mu Tuhan turun atas kami semua. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-16. Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing dan juga di layar yang sudah tertera, dan mari kita membaca bersama-sama dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya sampai pada saat ini? Doa dan harapan kami, Bapak Ibu sehat, kuat, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Dia, tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Mari kita kembali ke firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan dan kita membaca tadi bersama-sama, berbicara tentang Nabi Elia dan seorang janda. Keadaan yang terjadi pada masa itu adalah kekeringan. Hujan tidak turun dikatakan di negeri itu selama kurang lebih, kalau kita memperhatikan dalam pasal 17 ayat yang pertama, ya, bagaimana Elia berbicara kepada Raja Israel bahwa hujan tidak akan turun, bahkan dikatakan tidak akan ada embun dalam tahun-tahun, ya, kecuali dikatakan oleh Elia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui atau mengenal pribadi dari Elia, seorang nabi yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, seorang nabi yang hanya mengikuti apa yang Tuhan mau dan tidak pernah kompromi dengan dosa, walaupun dia berada di tengah-tengah orang dan pemimpin yang sudah mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Karena pada waktu itu Elia, zamannya Elia, Israel dipimpin oleh raja yang bernama Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel. Istrinya adalah penyembah berhala dan benar-benar dia tidak suka yang namanya dengan Nabi Elia. Itu musuh bebuyutan kalau kita katakan demikian. Bahkan oleh karena sesembahan Isabel yang begitu banyak, akhirnya Ahab juga mengikuti apa yang dilakukan oleh istrinya. Dan karena itulah Elia senantiasa menegur mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Allah akan menghukum mereka. Dan seringkali Elia menegur raja bersama dengan ratu yang bernama Isabel. Dan pada perenungan kita pada pagi hari ini juga terjadinya hujan tidak turun seperti yang saya katakan di awal, oleh karena Elia berkata bahwa tidak akan turun hujan. Bapak Ibu, siapa Elia sehingga dia bisa menghentikan hujan? Saya katakan Elia juga sama dengan kita. Bedanya ketaatannya kepada Tuhan. Mungkin kita
ketaatannya tidak sama persis seperti Elia. Tetapi pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi perenungan kita yang akan membawa kita mengambil keputusan untuk mau diubahkan oleh Tuhan, untuk mau dipulihkan oleh Tuhan, untuk hanya berpengharapan di dalam Tuhan semata. Selain itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pada pagi hari ini adalah memberi dengan ketaatan. Memberi dengan ketaatan. Oleh karena kondisi pada waktu itu adalah kekeringan, ya, terjadilah kelaparan yang berkepanjangan, sehingga Elia juga mengalami akan hal itu. Tetapi Allah tetap memperhatikan Elia dan mencukupkan kebutuhan dengan caranya Allah, bukan dengan caranya Elia. Dan Elia mengikuti apa yang Allah tunjukkan kepadanya, dan Elia mentaati apa yang Allah mau lakukan di dalam kehidupannya. Ketika dia berkata bahwa tidak akan turun hujan, Allah mengiring dia untuk pergi ke sungai Kerit, dan setelah di situ dia harus berdiam diri, bersembunyi oleh karena dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Dan di situ Allah mengirim burung gagak untuk membawakan Elia makanan. Burung gagak adalah burung yang paling rakus, tetapi Allah bisa memakai burung itu untuk membawakan Elia makan. Dan setelah kering air di situ, maka Allah berkata, "Bersiaplah, aku telah mengutus orang janda untuk menyediakan makanan bagi." Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di mana Allah mengutus Elia, mungkin kita berpikir, ndak salah, ya? Kok Allah mengutus Elia ini ke tempat di mana Isabel itu berasal? Ya, kita melihat dari ayat yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan, ya, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, ya. Sarfat itu termasuk dalam wilayah Sidon yang tadi dikatakan, itu adalah tempatnya, ya, Ratu Isabel berasal, atau kita mengatakan, ya, kampung halamannya Isabel. Karena apa? Karena Isabel ini adalah putri Raja Sidon yang bernama Edba. Isabel ini kemudian dijadikan istri oleh seorang raja Israel yang bernama Ahab. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Isabel ini adalah penyembah berhala, bahkan yang memiliki ratusan nabi-nabi Baal. Ya, sehingga suaminya pun ikut terseret akan hal ini, ya, terseret dan akhirnya mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Kemungkinan, Bapak Ibu Saudara, janda yang ditemui oleh Elia ini pun seorang penyembah berhala, ya. Bisa kita mengatakan bahwa Elia mungkin menyerahkan diri ke sana. Karena bagaimanapun di mana-mana pasti ada mata-matanya Isabel, ya. Tetapi kadangkala di tempat yang berbahaya itu pun kita bisa bersembunyi dengan nyaman. Dan ketika Elia ke sana, oleh karena Tuhan yang menyuruh. Mungkin kalau bukan Tuhan yang menyuruh, Elia masih bersembunyi di sungai Kerit tadi, walaupun airnya sudah tidak ada. Tetapi karena ini Tuhan yang berkata, maka firman Tuhan katakan, bersiaplah Elia pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon tadi, dan diam di sana. Karena apa? Firman Tuhan katakan kepada Elia,
Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Allah telah memerintahkan seorang janda memberikan makanan kepada Elia. Tidak dikatakan siapa namanya janda ini, tetapi dikatakan Allah telah memerintahkan seorang janda. Dan betul Bapak Ibu Saudara, ketika Elia sampai di sana, seorang janda sudah ada di pintu gerbang lagi memungut kayu. Wah, ini luar biasa. Ya, pekerjaan Allah itu tidak pernah membuat kita kecewa, atau tidak pernah kita tidak mengetahui atau merupakan rahasia ketika Allah telah mengutus kita. Dia menyediakan seperti yang telah disampaikan kepada Eli. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di Israel ada banyak janda-janda juga, ibu-ibu juga. Dalam Lukas 4 ayat 26 dikatakan, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bapak Ibu, apa yang kita pahami akan hal ini? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini menyerahkan diri kepada musuh. Tetapi justru di tempat itu ada jiwa, atau justru di sana ada jiwa yang siap menjalankan perkataan yang Tuhan taruh dalam mulut Elia. Ya. Justru di sana ada jiwa yang taat menjalankan perkataan Tuhan melalui Elia tanpa banyak alasan. Justru di sana ada jiwa yang menantikan belas kasihan Tuhan. Di sana ada jiwa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Ada jiwa yang menantikan Tuhan dalam kesulitan yang berkepanjangan. Ada jiwa yang mencari Allah yang sesungguhnya. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik, mungkin kita berpikir begini, waduh, itu tempat itu adalah tempat yang ekstrim. Kalau kita ke sana, wah, bisa-bisa kita pulang tanpa kepala, bisa begitu, ya. Tetapi sebagaimana Elia, ketika Tuhan memanggil dan mengutus dia, atau dan menyuruh dia untuk pergi ke Sarfat, tidak ada pertanyaan, kenapa Tuhan mengirim saya di tanah atau di kampungnya Isabel? Ya, saya tahu di sana ada banyak mata-matanya Isabel. Tidak ada kalimat yang demikian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia? Maka bersiaplah Elia pergi ke sana. Nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kondisi dan kesukaran yang terjadi pada waktu itu, tidak boleh hanya berdiam diri saja. Ya, dengan ketakutan-ketakutan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa jadi kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan sampai demikian. Tetapi kondisi yang ada memungkinkan kita harus berdiri, ya. Memungkinkan kita harus bertindak. Memungkinkan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita harus senantiasa taat kepada apa yang Tuhan mau. Ya. Pada pagi hari ini pembimbing kita berkata dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka Allah katakan apa? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Ya. Mungkin pada waktu itu dikejar-kejar dan sebagainya oleh karena orang-orang tidak senang kepada Tuhan Yesus.
Tetapi justru pada waktu itulah Tuhan berkata, pergi, nggak usah takut. Ya, mungkin dalam pelayanan sebulan yang lalu ada orang yang mau disembelih di sana. Tetapi Allah katakan, tidak, sekarang kamu harus ke sana. Kita bisa saja, ya, melakukan seperti yang Allah mau, seperti yang dilakukan oleh Elia. Dia taat, dia melakukan firman Tuhan. Sehingga itulah perbedaan yang saya katakan. Elia manusia yang sama dengan kita. Perbedaannya adalah dia sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan tanpa ada alasan dialog yang begitu panjang, debat yang begitu panjang dengan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dia melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Itu Elia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya, memberikan kelebihan-kelebihan dalam kehidupan kita, bahkan mempercayakan pelayanan kepada kita, sudahkah kita taat? Mungkin kadang-kala kita ke gereja nggak punya bensin, bisa. Salah satu contohnya, aduh bagaimana caranya untuk pergi ke gereja, nggak ada bensin, ya. Tapi itu bisa sampai. Ya. Ada saja berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan saya mengatakan, ketika kita mengalami kesusahan pun, Tuhan memberikan berkat-berkat dari orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan dulu sama seperti Elia, Allah mengutus seorang janda, tidak dijelaskan apa janda ini sudah percaya kepada Allah atau belum, tetapi Allah sudah memerintahkan janda itu memberi makan Elia. Padahal janda ini nggak punya apa-apa lagi selain dikatakan tadi tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Karena pada waktu itu kelaparan, kekeringan, artinya air juga tidak ada. Sedikit dia harus ngirit supaya bisa minum setiap hari bersama dengan anaknya. Bagaimana kalau misalnya ada lagi satu orang yang membutuhkan? Waduh, kita untuk berbagi bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah berpikir ini bulan ini saya harus belanja untuk kebutuhan kami sekeluarga. Tiba-tiba ada orang datang numpang. Waduh, itu nambah biaya. Ini pergumulan yang sering kali terjadi. Tapi Allah mengajar saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita melayani orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, berkatnya melimpah dalam kehidupan. Dan perjanjian baru dikatakan, jikalau engkau melayani hambaku, memberikan minum air secangkir ini pun berkatnya dia saya berikan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita melayani orang lain, memberi makan kepada orang lain, ataupun memberi minum kepada orang yang datang kepada kita, janganlah bersungguh-sungguh, tetapi berikanlah dengan penuh ketulusan hati kepadanya. Mari kita kembali ke firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tanggapan janda ini ketika bertemu dengan Elia? Elia yang sudah diutus oleh Tuhan pergi ke sana, meminta sesuai dengan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada dia. Ayat yang ke-10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Wah, Elia tidak pernah lagi basa-basi karena memang mungkin sudah kehausan dalam perjalanan. Elia langsung minta, tolong diberikan kepada saya air putih sedikit saja, saya mau minum. Ya, ayat 11 dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu, kita memperhatikan sikap dari janda ini ya. Ketika Elia meminta, dia tidak. memberikan, lalu aku nggak punya air, ya.
Nanti kalau aku berikan kepadamu, bagaimana saya dengan anak saya? Ya bisa jadi persediaan janda ini mungkin masih banyak sehingga dia langsung pergi untuk mengambil air minum buat Elia. Tetapi sebelum sampai di sana, Elia berteriak lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dia pikir-pikir begini, udah minta air, minta roti lagi, dalam kondisi susah begini kok minta, beli dong, kan bisa demikian ya. Bagaimana akhirnya janda ini dengan jujur berkata, ya, dengan jujur berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Di sini janda ini jujur kepada Elia. Elia, ya, saya bisa memberi minum sedikit, tetapi masalah makan ini tinggal 1 kali. Ya, 1 kali, karena tinggal segenggam. Segenggam apalah artinya bersama dengan minyak. Bapak Ibu bisa membayangkan tepung segenggam sama minyak digoreng pun minyak sedikit. Aduh, bagaimana rasanya? Ya, rasa tepung begitulah ya. Setelah itu janda katakan, kami mati. Ya, artinya janda ini tidak ada pengharapan yang lain, nggak punya. Dia tidak memiliki pengharapan yang lain. Yang dia tahu ketika dia mengolah ini nanti ketika pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya, memberikan kepada anaknya mungkin 1 potong kecil bersama dia, habis itu sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada lagi yang menyambung hidupnya. Ya, makanan yang dimakan tidak ada lagi, ya sudah pasrah meninggal saja, dia tidak punya pengharapan. Tetapi Elia mengutus janda, tetapi Tuhan mengutus Elia untuk menyatakan ada pengharapan di dalam Tuhan Allahnya Israel. Wah, ini luar biasa. Bahwa di dalam nama Tuhannya Israel ini ada pengharapan, ada berkat yang melimpah, dan ketika engkau melakukannya maka engkau tidak akan mati seperti katamu tadi. Ya. Sehingga Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Elia berkata kepada perempuan ini, janganlah takut. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kalimat yang dinantikan oleh siapa saja ketika mengalami pergumulan yang begitu sulit, yang begitu berat di dalam kehidupan. Ya. Ketika kita menghadapi hal demikian, kalimat-kalimat yang menguatkan inilah yang kita butuhkan. Elia berkata kepada wanita ini atau janda ini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kalimat ini, jangan takut, dan yang kedua adalah sebab beginilah firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dengan pergumulan yang begitu sulit yang kita hadapi, karena apa? Firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Janda ini tadi tidak punya pengharapan. Dia katakan, setelah saya makan ini selesai, mati, nggak punya pengharapan yang lain. Ya, tetapi Allah mengutus Elia untuk menyatakan bahwa ada pengharapan di dalam Allahnya Israel. Janganlah engkau takut, lakukanlah seperti perkataanmu tadi, tetapi buatlah dulu untuk saya. Buatlah dulu untuk saya, setelah itu baru engkau buat untuk keluargamu. Sebab firman Tuhan apa?
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan habis sampai yang ditentukan oleh Allah, atau sampai hujan turun kembali. Tidak akan habis. Engkau akan menikmati. Engkau bisa memberikan kepada dia, engkau bisa menyediakan makanan buat dia, dan juga engkau bisa makan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan mengingatkan kita semua dalam masa yang mungkin tidak memungkinkan, masa atau kondisi yang tidak memungkinkan. Kadangkala kita ragu, kadangkala kita tidak punya pengharapan seperti janda ini yang katakan, udah setelah itu saya mati, ya, jadi mau apa lagi, ya. Tetapi sang katakan, sebagaimana Elia diutus oleh Tuhan pergi ke tanah kafir, bertemu dengan orang yang selama ini mencari Allah yang sesungguhnya, mencari seseorang yang memberikan pengharapan yang pasti, dan Allah mengirimkan Elia untuk menyatakan hal itu kepada dia. Sehingga dengan kalimat jangan takut, karena firman Tuhan yang mengatakan, juga menegur saya dan Bapak Ibu Saudara untuk jangan khawatir, jangan takut dengan kondisi yang ada. Mungkin saat ini virus corona sekali lagi, itu yang bukan lagi rahasia. Jangan takut. Oleh karena apa? Oleh karena Allah di dalam Tuhan Yesus yang akan menolong, memampukan, menguatkan tubuh kita. Ya. Jadi bukan hanya rohani kita kuat, jasmani kita kuat, tetapi rohani kita juga harus kuat. Pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan juga harus kuat. Kalau badan kita, fisik kita kuat, tetapi rohani kita lemah, itu bisa membuat badan juga lemah. Makanya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah, ya, membuat tulang-tulang ini tidak lagi kuat. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau dua-duanya kuat, tidak akan, ya, virus itu tidak akan mampan. Oleh karena apa? Kita punya daya tahan tubuh yang berlapis. Allah yang melakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Elia berkata kepada si janda ini tentang janganlah takut, dan beginilah firman Tuhan, apa yang menjadi tanggapan dari seorang janda yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pengharapan ini lagi. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ketika janda ini mendengar, jangan takut, ya, buatlah seperti yang katakan, tapi buatlah dulu untuk saya, karena firman Tuhan katakan tidak akan pernah habis tepung yang ada di dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu. Janda ini melakukan seperti yang dikatakan oleh Elia, tak satu pun yang terlewati. Tak satu pun yang terlewati. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika janda ini mendengar apa yang dikatakan oleh Elia, jangan takut, Allahnya Israel yang akan melakukan di dalam kehidupanmu. Mujizat terjadi, ya, berkat terjadi, tapi lakukanlah seperti yang saya katakan tadi. Dan janda ini melakukan dengan tidak ada lagi berkata, bagaimana ini, mungkinkah, bisa enggak seperti itu, mana mungkin, dah habis ini tinggal sedikit, ya minyak hanya setetes-tetes seperti itu.
tidak ada lagi alasan. Dia pergi, nggak ada mengutarakan alasan lagi. Dia pergi. Dia taat dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Artinya dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Elia. Tidak ada satupun yang terlewati. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, ya, terjadi. Sehingga dia juga memberi atau melayani atau menyediakan makanan buat Elia, ya, tidak dengan sungut-sungut, aman sampai bertahun demi tahun dilewatinya. Karena apa? Karena wanita ini taat dengan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan melalui Elia. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan janda ini yang seperti yang saya katakan tadi, dia tidak punya pengharapan selain dia kata, oh entar lagi saya mati. Bagaimana kita yang punya pengharapan di dalam Tuhan? Seringkali kita lah yang merasa ketakutan oleh karena kondisi yang ada membuat kita tidak bisa kemana-mana. Bapak Ibu ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah, menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa banyak alasan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai firman Tuhan katakan kita yang dulu percaya menjadi terbelakang. Orang yang terbelakang percaya menjadi orang yang pertama menerima berkat-berkat. Jangan sampai demikian. Tetapi marilah dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, supaya kita juga memiliki sikap tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak takut dengan bahaya apapun, dengan kondisi apapun. Karena apa? Karena ada Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan jaminan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara kemanapun kita pergi. Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada kita. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita juga meremehkan dengan apa yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kita, untuk memberkati kita. Contohnya, kalau pemerintah katakan ikuti protokol kesehatan, tapi kita kemana-mana nggak pakai masker dan sebagainya. Akhirnya kita terpapar, kita langsung menantang. Wah, Tuhan bilang mau melindungi saya, tidak akan terkontaminasi dengan virus. Buktinya karena kita sendiri yang tidak taat. Marilah kita hidup taat, ya, taat kepada Allah, taat dengan apa yang Tuhan telah pakai untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan perenungan kita pada pagi hari ini, ya, menolong kita untuk memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Allah senantiasa memberikan jaminan kepada kita. Allah senantiasa mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan di dalam Dia. Dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita bukan hanya janji-janji doang, tetapi buktinya nyata sebagaimana Allah telah melakukan di dalam kehidupan Elia dan juga terhadap janda ini. Sehingga ketika janda ini bisa memberi oleh karena dia taat kepada firman Tuhan, mentaati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Allah melalui Elia. Coba kalau wanita ini atau janda ini tidak mentaati firman Tuhan, tidak akan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi dia mentaati, artinya menjalankan apa yang telah dikatakan oleh Allah melalui Elia. Tak satu pun terlewatkan. Bapak Ibu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang mentaati atau melakukan firman Tuhan ogah-ogahan. Karena apa? Merasa saya sudah mengalami sudah menerima jaminan keselamatan
keselamatannya datangnya daripada Tuhan. Yang penting saya sudah selamat, sudah. Ya, seperti itu. Yang penting saya sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah berkata terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus melakukan perintah-perintahnya, harus melakukan nasihat-nasihat, mendengarkan nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, teguran-tegurannya harus didengar, menjauhi segala dosa. Kita harus melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga marilah kita mentaati firman Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Marilah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Allah yang menguasai alam semesta ini. Marilah kita memiliki sikap seperti janda ini, taat dan tidak ada lagi alasan yang disampaikan kepada Elia selain dia melakukan. Dan ketika dia melakukan seperti yang saya katakan tadi, ya, minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung dalam tempayan yang tinggal segenggam pun tidak berkurang. Ini mujizat yang luar biasa. Apa kita berpikir mujizat itu hanya terjadi dulu, sekarang tidak lagi? Dulu, sekarang, sampai selamanya mujizat Allah tetap terjadi. Percaya atau tidak, itu tergantung kepada kita. Ya, kalau kita mempercayainya, maka itu terjadi. Kalau kita tidak mempercayai, maka tidak akan terjadi. Makanya Tuhan katakan kamu harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Yesus katakan, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi yang terkecil, tumbuhan yang terkecil atau biji yang terkecil, ya, di Israel sana, kamu bisa memindahkan gunung, ya, dari bukit sana ke laut. Artinya kalau kamu memiliki iman sedikit aja, ya, mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Aku, maka Allah melakukan sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana Elia mengalami mujizat Allah senantiasa dalam kehidupannya, bahkan dia ke surga, ya, tidak melalui kematian, tapi dia hidup-hidup dijemput oleh Allah. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kondisi yang ada membuat kita senantiasa meragukan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kondisi yang ada membuat kita semakin melekat kepada Allah, membuat kita semakin teguh imannya kepada Allah, semakin erat kepada Allah, semakin akrab, semakin karib dengan Allah, semakin melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan mungkin dalam kondisi sekarang itu ekonomi juga agak, ya, pas-pasan lah, yang dulu sudah pas-pasan berkurang lagi. Mungkin itu membuat kita, aduh, bagaimana caranya kemana-mana perlu bensin dan sebagainya. Ya sudahlah, tidak usah, ya, biarlah bensin hanya pergi ke sini, ke sini, ke pekerjaan, pulang, demikian dan sebagainya. Tidak memikirkan apakah kita membutuhkan kekuatan-kekuatan yang baru di dalam hidup kita, terlebih lagi dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari kita, ya, sungguh hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan atau mentaati firman Tuhan tanpa banyak alasan. Karena kita tahu ketika kita mentaati firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan akan menguatkan kita, karena firman Tuhan berkuasa. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melangkahlah dengan iman di dalam kehidupan kita. Melangkahlah dengan iman yang pasti yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita. Dan jangan takut, jangan khawatir dan jangan ragu, karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Lakukanlah kehendak Tuhan. Markus pasal 10 ayat 27 berkata, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah dalam kondisi yang tidak memungkinkan yang kita pikirkan. Sebagaimana kondisi juga yang dihadapi oleh Elia.
bersama janda ini. Ya, bisa jadi ketika Elia, kalau mau dikatakan dengan kekuatan kita atau mungkin saat ini bisa terjadi, ada banyak orang yang suka ngomel-ngomel, sungut-sungut seperti orang Israel demikian ya, suka bersungut-sungut seperti itu. Nggak mungkin lah dikirim ke sana ada yang bisa menolong, nggak mungkin. Tetapi firman Tuhan mungkin bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi manusia ya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bagi Allah tetap ada jalan keluarnya. Kalau Allah yang memerintah, taatilah. Kalau Allah yang berfirman, lakukanlah. Kalau Allah yang menjamin, melangkahlah. Ya, kalau Allah yang menggerakkan hatimu untuk memberi, berilah. Jangan ditahan-tahan. Jangan berpikir, waduh besok apa lagi yang saya harus pakai untuk belanja. Kalau Tuhan menggerakkan, berikanlah kepada dia, berikan saja. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janda ini akhirnya bisa memberi kepada Elia selama musim kekeringan. Dia menyediakan makanan, menyediakan minum buat Elia, roti dan sebagainya. Karena apa? Karena dia taat kepada firman Allah. Karena dia melakukan firman Allah, maka mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lebih lagi kita melakukannya. Taat lebih lagi, sungguh-sungguh lebih lagi, sehingga tidak sia-sianya yang kita lakukan. Pasti semuanya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kesukaran, pergumulan yang ada membawa kita untuk senantiasa berpengharapan di dalam Dia. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika ada ombak yang mulai tinggi, ya rasanya ingin menenggelamkan perahu, ya murid-murid mulai takut dan sebagainya. Dipikir ada bahaya, mungkin ada orang datang sebagai pencuri yang berusaha mengganggu hidup mereka, atau mereka ada dalam perahu. Tetapi Tuhan katakan kepada mereka dalam Yohanes pasal 6 ayat 20, mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Ya, aku ini jangan takut. Juga firman Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Sakit apapun yang kamu alami, masalah apapun yang kamu alami, pergumulan apapun yang kamu alami, Tuhan Yesus berkata apa? Aku ini jangan takut. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Milikilah belas kasihan Tuhan, berbelas kasihanlah kepada orang lain. Karena Allah telah menaruh itu di dalam hati kita. Ketika kita bertindak, maka Allah juga akan melakukan di dalam kehidupan kita. Hidup sesuai dengan kebenarannya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka berkat-berkatnya kita akan merasakan dalam kehidupan kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kami telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, dan kami juga bisa memiliki hati yang penuh kasih terhadap orang lain, hati yang penuh dengan kepercayaan yang sesungguhnya kepada Engkau, sehingga ketika kami membagi berkat kepada orang lain, kami tidak takut kekurangan, kami tidak takut tidak punya, oleh karena kami memiliki sumber berkat, yaitu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini kebenaran firman-Mu, dan bila firman-Mu yang kami sudah dengarkan sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami,
membawa kami untuk semakin hidup dan mengandalkan Engkau, semakin di dalam Engkau, dan senantiasa mempercayakan kehidupan kami, pengharapan kami kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, termulialah Engkau. Kami juga bersyukur oleh karena Engkau Allah senantiasa menolong dan memberkati kami. Bahkan hari-hari kami sampai pada saat ini, Engkau Allah yang menolong dan mencukupkan kebutuhan kami. Makan minum kami Engkau Allah senantiasa mencukupkan, dan Engkau Allah senantiasa memberkati kehidupan kami. Bahkan dalam pekerjaan kami pun Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memelihara, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Walaupun ada beberapa jemaat yang jauh dari keluarga oleh karena bekerja, baik di dalam dan di luar negeri, mari Engkau Allah juga menolong dan memberkati mereka. Engkau pelihara mereka dengan kasih setia-Mu, jauhkan mereka segala mara bahaya, juga tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mereka senantiasa hati terpaut kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan dengan waktu yang ditentukan mereka juga boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga dengan satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga kami berdoa kiranya Engkau juga menolong saudara-saudara yang masih mencari pekerjaan ataupun menunggu panggilan pekerjaan. Biarlah mereka juga menemukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Ucapan syukur kami oleh karena Engkau telah memberkati kami seminggu yang telah berlalu. Engkau Allah yang senantiasa menolong dan memberkati, baik kami sebagai ibu rumah tangga dan juga yang bekerja, dan juga anak-anak kami yang telah dan yang sedang melakukan ujian. Kiranya Engkau juga menolong dan memberkati. Kami bersyukur hari demi hari boleh dilewati dengan kekuatan-Mu, dan kami tahu ke depannya ini, seminggu di depan ini, kami tahu Engkau Allah yang akan menolong dan memberkati kami, melawat kami dan memampukan kami melewati hari-hari kami dengan kekuatan Allah. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Juga menyerahkan untuk saudara-saudara yang mungkin berulang tahun dalam minggu ini Bapa, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati, sehingga ketika mereka tahu bahwa satu usia ditambahkan oleh Engkau, senantiasa mereka ucapan syukur kepadamu Bapa, baik ulang tahun bertambahnya usia, ulang tahun pernikahan, Engkau Allah yang berkati dan menolong. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada di antara jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Yesus menyembuhkan. Mari Tuhan Yesus berkati obat yang diminum, bahkan juga yang dioleskan, sehingga semuanya berguna untuk tubuh saudara-saudara yang sakit. Saudara yang mengalami kesedihan, Engkau Allah yang menjadi penghiburan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang mengalami kelemahan, Engkau Allah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami terus menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami yang sampai pada saat ini masih terus menghadapi pandemi yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, marilah Tuhan tolong kami masyarakat Indonesia, supaya kami bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga pandemi yang ada juga cepat berlalu, dan kami semua melakukan aktivitas kami dengan bebas, dengan tidak ada sesuatu yang menakutkan yang kami harus hadapi. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau, termulialah nama-Mu Bapa. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa, dan kami bersyukur oleh karena apa yang kami minta, apa yang kami pohonkan, Engkau Allah yang menjawab tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa dan naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang bangkit berdiri, dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan biarlah masing-masing kita memberikan dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita menaikkan pujian bersorak-sorai bagi Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan membawa persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan pada pagi hari ini tidak akan pernah sama dengan semua kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan orang tua kami, kehidupan suami dan istri, bahkan anak-anak. Karena itu Tuhan, kami memberikannya dengan penuh kerelaan hati dan penuh sukacita. Kiranya apa yang telah kami berikan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menunjang kegiatan pelayanan di gereja kami di tempat ini. Kami menyerahkan kami semua yang memberikannya, biarlah kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan saudara kami yang mengelolanya berikan hikmat serta roh takut akan Tuhan, sehingga keuangan ini boleh dipakai dengan tepat guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marci yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati Ibu di dalam kehidupan keluarga bersama dengan Pak Kim dan anak Sarang. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang terlibat langsung dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik Bapak Alex, Nona Maria, Nona Dian, bahkan Saudara Rafael. Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua, memberikan kita semangat untuk terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang dengan setia memberikan persembahannya untuk menopang kegiatan pelayanan kita, baik secara langsung maupun transfer ke rekening bank gereja. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang merayakannya selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dan melimpahkan kasih dan setianya senantiasa.
Dan kami terus menghimbau bagi kita semua untuk bersama-sama berdoa menggumuli pandemi COVID yang masih terus berlangsung di kota kita, bahkan di negeri kita. Kita terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita, memberikan kita kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama dan terus semangat untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Demikian Waktu Jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan kembali menaikkan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar pada pagi hari ini, peliharalah dengan baik, lakukanlah di dalam kehidupanmu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.